여기서 뛰어내릴 수 있어요? 준비됐어요. Film dibuka dengan pastor gereja bernama Sang Hyun selalu mendampingi jemaatnya yang sedang mengalami kesusahan. Ia mendoakan dan mendengarkan pengakuan dosa dari jemaatnya agar mendapat ampunan dari Tuhan. Suatu pagi, Pastor Sang Hyun meminta izin kepada kepala pastor untuk pergi ke laboratorium Emmanuel di Afrika. Ia ingin berpartisipasi dalam penelitian yang akan menyelamatkan banyak orang. 에마누엘 연구소 갈 수 있게. 야야 잡담 그만하고 사조경 들이자. Kemudian pastor pun berangkat ke laboratorium tersebut. Kepala peneliti menjelaskan EV atau virus Emmanuel dapat menimbulkan lepuhan di sekujur badan yang berujung pada kematian. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Kepala peneliti meminta Pastor Sang Hyun membuat pengakuan bahwa ia berpartisipasi bukan untuk melakukan bunuh diri. Pastor Sang Hyun sudah bertekad, ia berpartisipasi untuk menyelamatkan banyak umat. Dokter pun menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh pastor. We administer the vaccine we have developed, then an inactive Eve inside the body. Sebulan kemudian timbul gejala lepuhan di sekujur tubuh pastor, dilanjutkan dengan keluarnya darah dari mulutnya. Setelah mencoba menyelamatkan pastor, dokter menyatakan ia meninggal dunia. Namun tak berapa lama Pastor Sang Hyun hidup kembali. 6 bulan kemudian, Pastor Sang Hyun kembali ke Korea. Masyarakat berbondong-bondong meminta doa setelah mendengar keajaiban yang dialaminya. Pastor Sang Hyun terus memeriksakan kondisinya. Lepuhannya masih tersisa dan ia menjadi sensitif terhadap bau dan suara. Mungkin itu hal yang wajar karena dari 500 partisipan hanya Pastor Sang Hyun yang dapat selamat. Saat pastor menemani jemaatnya, seorang ibu meminta bantuan pastor mendoakan anaknya yang terkena kanker. Selanjutnya, Ibu Sari meminta pastor mendoakan anaknya, Kang Woo. Rupanya Kang Woo dan Pastor Sang Hyun berteman semasa kecil. Kang Woo mempunyai istri bernama Taeju. Ibu Sari merawat Taeju sejak kecil. Setelah dewasa, ia menikahkan Taeju dengan anaknya. 이제 보니까 알겠다 얘. 나 좀 봐 신부님한테. Berikutnya, Ibu Sari mengundang Pastor Sang Hyun datang ke rumahnya. Kang Woo mengajak beberapa orang temannya untuk bermain mahjong bersama pastor. Saat sedang bermain, Pastor Sang Hyun menyadari Taeju selalu direndahkan oleh suami dan ibu mertuanya. Saat merasa marah, Taeju melampiaskan perasaannya dengan berlari. Saat akan tidur, Pastor Sang Hyun merasakan keanehan di badannya. Ia dapat mendengar suara dari kejauhan dan dapat melihat dengan sangat jelas. Lalu ia pun jatuh pingsan. Di sisi lain, terlihat Taeju sangat ingin membunuh suaminya. Di pagi hari, Pastor Sang Hyun terbangun karena cahaya matahari. Ia baru berani keluar kamar di malam harinya. Pastor Sang Hyun sudah berubah menjadi vampir. Di malam yang sama, Pastor Sang Hyun dipanggil untuk mendoakan seorang wanita yang sedang sekarat. Diam-diam, Pastor Sang Hyun menjilat darah wanita tersebut. Kemudian ia mengisap darah jemaatnya yang sedang koma. Pastor Sang Hyun tidak dapat menahan nafsunya meminum darah. Setelah meminum darah, luka-luka di badannya langsung menghilang. Sadar dirinya telah menjadi vampir, ia pun mencoba bunuh diri. Namun itu tidak berhasil. Di waktu yang sama, Taeju kembali berlari karena merasa muak. Tanpa diduga, ia berpapasan dengan Pastor Sang Hyun. Lalu pastor memberikan sepatunya kepada Taeju. Karena selalu menghilang, Kang Woo dan ibunya mengira Taeju tidur sambil berjalan. 목류병에는 약도 없대니. Berikutnya, Pastor Sang Hyun menceritakan apa yang ia alami kepada kepala pastor. Ia merasa tidak bersalah karena ia ikut penelitian tersebut dengan niat yang baik. Kepala pastor memberikan sedikit darahnya untuk membantu Pastor Sang Hyun. 전 이제 모든 쾌락을 갈구합니다. Keesokan malamnya, Pastor Sang Hyun datang kembali ke rumah Kang Woo. Saat Taeju keluar ke toko baju, pastor langsung menyusulnya. Mereka saling tertarik satu dengan yang lainnya. Pastor mencoba melawan nafsunya, namun nafsu tersebut sudah tidak dapat dipendam lagi. Setelah berhubungan, mereka kembali ke dalam rumah. Taeju langsung dimarahi karena tidak bisa melayani suaminya. Lalu Pastor Sang Hyun memberi isyarat mengajak Taeju bertemu hari Minggu di rumah sakit. 재밌어 보여서 만지니까 흥분이 되네.
Pagi harinya, Taeju meminta izin kepada ibu mertuanya untuk menjadi sukarelawan membantu di rumah sakit. Sesuai janji, di hari Minggu, Taeju datang ke rumah sakit menemui Pastor Sang-hyun dan tak lama mereka pun berhubungan. Setelah berhubungan, Pastor Sang-hyun menunjukkan kelainannya kepada Taeju. Melihat itu, Taeju langsung lari ketakutan. Berikutnya, tanpa ada yang melihat, Pastor menyusul Taeju di rumahnya. Pastor berkata ia tidak membunuh orang. Si Fulan sedang koma sudah menawarkan darahnya untuk orang yang membutuhkan. Pastor Sang-hyun tahu Taeju suka dengan dirinya. Ia ingin membawa Taeju kabur bersamanya. Akan tetapi seseorang memanggil Taeju dan Pastor pun melarikan diri. Malam berikutnya, saat Pastor Sang-hyun mengambil darah si Fulan, Taeju datang menelponnya. Taeju tertarik menjadi seorang vampir. Lalu Pastor menunjukkan kemampuan yang ia dapatkan kepada Taeju. 여기서 뛰어내릴 수 있어요? 준비됐어요. Saat mengantar Taeju pulang, Pastor menjadi marah melihat bekas luka di badan Taeju. Taeju bercerita selama ini ia hidup seperti anjing. Ia terpaksa melayani suaminya yang bodoh. Pastor berkata ia akan membunuh Kang-woo dan ibunya. 내가 강우를 아까 그 동전처럼 만들어줄 거야. Scene berikutnya, kepala pastor menyarankan Pastor Sang-hyun kembali ke laboratorium Emmanuel untuk mencari penyembuhan. Pastor Sang-hyun tidak bisa terbang ke Afrika karena akan terpapar sinar matahari. Kepala pastor meminta sedikit darah Pastor Sang-hyun. Ia ingin menjadi vampir agar dapat melihat kembali. Pastor Sang-hyun menolak permintaan tersebut dan berhenti menjadi pastor. 피 좀 나눠주세요. 뱀파이어 피가 이부도 몰아냈다며. Di malam yang sama, Pastor Sang-hyun menemui Ibu Sari. Ibu Sari mengizinkan Pastor untuk menginap di rumahnya. Setelah berhubungan, Pastor Sang-hyun kembali mengajak Taeju melarikan diri. Ia akan tidur di siang hari dan bekerja di malam hari seperti menjadi supir taksi. Keesokannya, Ibu Sari membuat kunci dari luar agar Taeju tidak tidur berjalan keluar kamar. Taeju pun tidak bisa menemui Pastor Sang-hyun lagi. Rupanya Taeju sengaja membuat luka di pahanya agar dilihat oleh Pastor Sang-hyun. Melihat luka itu, Pastor langsung berencana membunuh Kang-woo. Beberapa hari kemudian, Pastor Taeju dan Kang-woo pergi memancing bersama. Di tengah danau, Pastor Sang-hyun menarik Kang-woo tenggelam bersamanya. Untuk mengelabui polisi, Taeju berpura-pura tenggelam bersama Kang-woo. 빨리 얘기해. 진짜 죽여? 건져내면 살릴 수 있어. 물론이지, 바보야. Sampai saat ini polisi belum bisa menemukan jasad Kang-woo. Setelah membunuh Kang-woo, Pastor Sang-hyun menceritakan apa yang ia lakukan kepada kepala pastor. Pastor Sang-hyun juga meminta doa pengampunan. Tiba-tiba Pastor Sang-hyun mengeluarkan darah. Kepala pastor mencoba meminum darah itu. Karena membutuhkan darah, Pastor Sang-hyun membunuh kepala pastor untuk meminum darahnya. Setelah itu, Pastor Sang-hyun membawa mayat Kang-woo dan melemparkannya ke tengah lautan. Kemudian Pastor Sang-hyun menemui Taeju untuk menyelaraskan alibi kematian Kang-woo. Sementara itu, Ibu Sari masih menunggu tim penyelam menemukan anaknya. Beberapa waktu kemudian, Ibu Sari mengadakan acara pemakaman walaupun mayat anaknya belum ditemukan. Karena sangat kehilangan anaknya, Ibu Sari terkena serangan stroke. Karena Ibu Sari dirawat di rumah sakit, Pastor dan Taeju pun bebas berhubungan badan di rumah. Namun semenjak mereka membunuh Kang-woo, mereka selalu dibayang-bayangi oleh kematian Kang-woo yang selalu mengusik ketenangan mereka. Kang-woo seakan selalu berada di antara mereka. Cerita berlanjut, teman Kang-woo yang bernama Jamal mengundang Taeju ke rumah. Rupanya Jamal mengundang Taeju untuk mengajak berhubungan. Malamnya Pastor Sang-hyun bersedih karena menyadari Taeju berhubungan dengan pria lain. Suatu malam Taeju dan Pastor merayakan ulang tahun Ibu Sari. Ibu Sari yang kena stroke hanya bisa terdiam melihat kemesraan mereka. Tanpa sadar Taeju berkata bahwa Kang-woo tidak pernah memukulnya. Pastor Sang-hyun merasa dibohongi. Ia membunuh Kang-woo karena mengira Kang-woo selalu melukai Taeju. 그게 얼마나 힘든 줄 알아? 나를 차지했을걸? 내가 얼마나 노력했는 줄 알아? Ibu Sari pun menyadari bahwa Pastor dan Taejulah yang membunuh anaknya. Karena terus dihantui, Taeju pun kehilangan akal. Taeju menyesal telah memilih hidup bersama Pastor. 잘못했어요. 용서해주세요. 병준이야!
Mendengar itu, Pastor Sang-hyun pun membunuh Taeju. Setelah membunuh Taeju, Pastor Sang-hyun merasa menyesal. Ia memberikan darahnya kepada Taeju untuk menghidupkannya kembali. Setelah meminum darah pastor, Taeju pun kembali hidup sebagai vampir. Happy birthday, 대주씨. Kemudian setelahnya, karena kematian Kang Woo belum terungkap, Pastor Sang-hyun dan Taeju menjalani tes kebohongan di kantor polisi. Setelah selesai, Taeju mengisap darah seorang pria. Kemudian, Pastor memarahi Taeju karena membunuh orang sembarangan. Taeju berkata ia lebih suka mendapat darah dengan cara membunuh. Taeju ingin berpisah dari Pastor Sang-hyun. 스승이 내주면 그게 무슨 맛이야? Setelah beberapa lama, Pastor menyadari gejala virus Evi terus bertambah di tubuh Taeju. Pastor membawa seorang dokter untuk melihat kondisi Taeju. Namun, Taeju langsung membunuh dokter itu. Di malam yang sama, teman-teman Kang Woo datang ke rumah untuk bermain mahjong. Ibu Sari memberikan isyarat bahwa anaknya dibunuh dan yang membunuh anaknya adalah Taeju dan Pastor Sang-hyun. 인간들아. Lalu karena kejahatannya telah terbongkar, Taeju pun membunuh semua teman-teman Kang Woo. 죽어서 그래. 심장이 펌핑을 안 해주니까. Pastor Sang-hyun menyuruh Taeju segera meninggalkan rumah karena polisi akan mencari orang-orang yang hilang. Selanjutnya, Pastor membawa Taeju dan Ibu Sari ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Pastor menemui orang-orang yang meminta doa kepadanya. Pastor sengaja memperkosa seorang wanita agar mereka tidak mengagung-agungkannya lagi. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah tebing tepi laut. Ternyata Pastor ingin mengakhiri hidupnya bersama Taeju di bawah sinar matahari. Taeju mencari cara untuk berlindung dari matahari, namun Pastor terus mencegahnya. Taeju pun terpaksa menerima takdirnya, lalu matahari pun terbit dan mereka perlahan-lahan terbakar hingga habis menjadi abu. Yap, sampai di situ cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Dears adalah film Korea Selatan bergenre romance supernatural yang diproduksi pada tahun 2009 silam. Film ini disutradarai oleh Park Chan-wook dan dibintangi aktor terkenal Song Kang-ho, Kim Ok-fin, Kim Hae-suk, dan Shin Ha-kyun. Bercerita tentang seorang pastor baik yang berubah menjadi vampir mengenaskan. Tears merupakan salah satu film hit yang pernah dibuat sutradara Park Chan-wook. Film ini pernah memenangkan beberapa piala internasional mulai dari Prix de Jour, Jour Press Cannes Film Festival, Best Asian Film, Fantasia Film Festival, serta Best Music Blue Dragon Film Awards. Aktor Song Kang-ho sendiri juga membawa pulang piala aktor terbaik dalam Kofra Film Awards Ceremony 2010. Secara keseluruhan, film ini dapat memuaskan nafsu dan dahaga terhadap film vampir yang bagus. Dengan ending yang cukup menarik, film ini juga cocok untuk ditonton bagi penggemar film romantis. Twilight versi Korea, begitulah kebanyakan orang menamakan film ini. Tetapi film ini tentu saja dikemas dengan lebih serius dan lebih berfantasi. Apalagi film ini disutradarai oleh Park Chan-wook yang memang spesialis sutradara film-film gelap dan tak perlu lagi diragukan kualitas penyutradaraannya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Dears 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye.